Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan lagi kajian tafsir Al-Qur'an setiap hari Selasa subuh. Dan untuk sekarang adalah melanjutkan surat At-Tolaq ayat 4. Nah, jadi baru kita menyelesaikan surat At-Tolaq sampai ayat 3. Sekarang ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum ini ratabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra.
Wallahi ya'isna minal mahid, dan perempuan-perempuan yang sudah berhenti dari haid, menopause. Wallahi ya'isna minal mahid, dan perempuan-perempuan yang berhenti dari haid. Min nisaikum, di antara istri-istri kalian, inirtabtum, jika kalian merasa ragu-ragu, fa'iddatuhunna, maka iddah mereka, salah satu ashhurin, 3 bulan. Wallahi lam yahidna, dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid. Tadi mah berhenti, sekarang sudah tidak. Wa ulatul ahmal, dan perempuan-perempuan yang hamil, ajaluhunna, iddah mereka, an yadhna hamlahunna, sampai mereka melahirkan. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi, pasti Allah jadikan urusan baginya yusra, mudah. Zalika, itulah amrullah, urusan Allah, anzalahu ilaikum, yang ia menurunkan bagi kalian. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu, pasti Allah menghapus baginya sayyiatihi, kejelekan-kejelekannya. Wa yu'zim lahu, dan pasti Allah besarkan baginya ajro, ganjaran. Nah, itu untuk tambahan materi dari surat At-Thalaq. Di dalam ayat yang barusan dibaca, diterjemahkan, ini merupakan penjelasan tentang masalah iddah. Artinya nanti ada perempuan-perempuan yang dia bisa lantaran dicerai, sehingga perempuan itu bermaksud untuk menikah lagi kepada yang lain, maka disitulah tidak bisa langsung, kecuali ada yang namanya iddah. Kalau misalkan ditalak, maka iddah bagi perempuan itu adalah salah satu quru, 3 quru. Yang 3 quru, para ulama mayoritas menyebutkan adalah 3 kali haid. Nah, jadi 3 kali haid, semacam As-Syafi'i. Yang kemudian ada juga perempuan yang ditinggal mati, kemudian dia bermaksud untuk menikah lagi, maka tidak bisa langsung, kecuali ala iddah. Apa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Itu untuk perempuan yang ditinggal mati. Kemudian ada juga perempuan yang dia dicerai ketika hamil. Maka tentunya untuk perempuan yang dicerai, ditinggal mati, padahal kondisi sedang mengandung, maka nanti iddahnya itu sampai dia melahirkan.
Itu diantara yang Allah terangkan tentang iddah-iddah. Nah, ayat ini juga masih berkaitan dengan persoalan iddah. Wallai ya'isna minal mahid min nisaikum. Dan perempuan-perempuan yang sudah berhenti dari haid. Ya, sudah berhenti dari haid. Nah, istilahnya menopause. Nah, kalau misalkan dia dicerai, itu kan dicerai. Nih, bagaimana untuk iddahnya? Kalau disebut salah satu kuru tiga head kan sudah berhenti dari headnya. Nah, maka tetap Allah menyebutkan bagi perempuan-perempuan yang sudah berhenti dari head, jika istri-istri kalian tersebut merasa ragu, maka iddahnya salah satu ashurin 3 bulan. Tuh, ini langsung disebutkan oleh Allah 3 bulan. Kan susah diukur dengan head karena kan sudah menopause. Nah, lantaran sulit untuk diukur dengan khuru, dengan head, karena dia sudah berhenti dari head, maka ukurannya 3 bulan. Itu 3 bulan. Jadi tinggal dihitung saja dari penceraian, itu kan, karena dulu ada yang bertanya apakah dari pas begitu dicerai atau mungkin dari keputusan pengadilan, itu kan. Nah, kalau mengambil dari keputusan pengadilan, mungkin bagaimana dari dicerai sampai keputusannya itu sampai 2-3 bulan, itu kan jadi masalah juga. Nah, karena kan ya pengadilan di kita tentu saking payunya, gitu kan. Itu saking payunya sampai istilahnya untuk mengeksekusi, memberikan sebuah keputusan itu mungkin istilahnya ada beberapa waktu. Kadang-kadang untuk sidang pertama sekian bulan, sidang kedua sekian bulan, bahkan ada juga yang sampai sidang ketiga sekian bulan baru eksekusi, itu kan. Nah, dengan sidangnya pun itu belum tentu selesai dengan 3 bulan. Gitu. Makanya bukan dari keputusan pengadilan, nggak ada kaitan, tapi dari mulai dicerai, gitu kan. Maka dihitung saja 3 bulan. Termasuk wallai lam yahidna, perempuan yang sudah tidak haid, gitu kan. Kalau tadi kan sudah berhenti, berjalan berhenti. Ini kan memang sudah tidak haid, gitu kan. Dan bagaimana? Sama. Kalau dicerai tetap itu dilakukan iddahnya 3 bulan. Itu bagi perempuan yang berhenti dari haid atau sudah tidak haid. Yang kedua adalah ulatul ahmal ajaluhunna an yadokna hamlahunna. Nah, ini bagi perempuan-perempuan yang sedang mengandung. Jadi kan yang tidak boleh dicerai itu perempuan ketika haid. Seperti kasus istri Ibnu Umar. Maka ketika dicerai, Umar datang kepada Rasulullah dan Rasul ternyata memerintahkan supaya dirujuk kembali, nanti kalau sudah haid baru putuskan mau lanjut atau mau berpisah, itu kan. Tapi untuk orang yang sedang hamil ini tidak ada larangan, gitu kan. Walaupun memang kalau kita mengukur dengan ukuran perasaan mah kan beda lagi. Jadi mungkin perempuan kondisi hamil itu dicerai asana teh itu tidak ada perasaan, itu kan. Nah, perempuan sedang haid itu perempuan sedang hamil, gitu kan, itu dicerai walaupun secara hukum sah saja, gitu kan. Nah, tapi tetap nanti ada kewajiban-kewajiban. Jadi ada urusan yang lain.
Nah, itu perempuan dicerai ketika haid, maka tetap ini tentang biaya itu ya tetap akan dibebankan kepada si mantan suaminya itu, gitu kan. Kenapa? Nah, karena Allah menyebutkan bahwa iddahnya itu sampai melahirkan. Ya, sampai melahirkan gitu kan. Jadi contoh, perempuan sedang hamil. Kemudian si suaminya meninggal, iddahnya yang mana? Yang 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan? Tetap wa ulatul ahmal ajalahuna an yadana, bahwa dia itu iddahnya itu bukan 4 bulan tapi sampai melahirkan. Perempuan sedang haid, kemudian dia misalkan perempuan sedang hamil, kemudian dicerai, maka iddahnya sampai melahirkan. Perempuan kemudian sedang hamil, suaminya meninggal, maka tetap iddahnya sampai melahirkan. Dan ini ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah. Di antaranya yaitu istri Subai'ah. Jadi istri Subai'ah al-Aslamiyah, dia sedang mengandung. Nah, kemudian ternyata si suaminya itu meninggal. Jadi si suaminya meninggal. Nah, pas begitu dia sudah melahirkan, ini ternyata setelah 40 hari, 40 malam dari melahirkan, maka ada laki-laki yang ingin meminangnya. Itu kan, ingin meminangnya. Bahkan ya ingin menikahinya. Kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menyatakan kalau sudah ada yang siap menikah dan kamu siap ditikah setelah 40 hari dari kelahiran, ya Nabi mengizinkan, gitu kan, untuk menikahkan istri Subai'ah itu. Itu terdapat dalam riwayat Al-Bukhari. Bahkan dalam lafaz yang lain di sini sampai ungkapannya anna Subai'ata al-Aslamiyah tuwfiya anha zaujuha wa ya hamilun. Jadi Subai'ah al-Aslami itu meninggal suaminya padahal dia sedang hamil. Palama tamkuthu ila layaliya hatta wadu'at, maka dia tidak menunggu malam-malam sehingga dia melahirkan. Nah, setelah melahirkan maka ada laki-laki yang ingin menikahinya. Fasta zanat, maka meminta izin beliau istri Subai'ah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah finikah, tentang pernikahannya. Fa'azina laha antun kaha, Nabi mengizinkan pernikahan itu panukihat, lalu ditikahkan. Nah, ini diantara untuk menguatkan jika perempuan yang sedang hamil kemudian suaminya meninggal, maka iddahnya itu bukan 4 bulan 10 hari, tapi iddahnya tetap sampai melahirkan. Bahkan dalam riwayat yang lain itu kan jadi dilalah, Pak. Kalau perempuan ditinggal mati, kemudian sekian waktu dia itu suka dangdan, kemudian suka berpakaian-pakaian yang menjadi perhatian.
Nah itu jadi dilalah perempuan itu artinya apa sudah ada maksud untuk nikah lagi gitu teh. Jadi nikah lagi gitu kan. Makanya beda gitu kan. Itu kan ada perempuan itu kalau ditinggal mati atau mungkin dicerai itu kadang-kadang dia tidak berperilaku dengan perubahan-perubahan. Misalkan dia tidak suka dangdan, kadang pakaiannya pun dia istilahnya ya sangat sederhana. Nah berarti untuk perempuan itu ini belum ada minat gitu kan untuk berumah tangga lagi. Itu kan jadi dilalah perempuan mah jadi petunjuk gitu kan. Ya. Tapi kan kalau laki-laki tidak bisa dilihat dari segi penampilan. Kan gitu, aya laki-laki anu minang nikah gitu tapi pakaianana rudin aya nu gitu. Aya oge kan istilahnya laki-laki yang necis gitu kan, tapi dia tidak berani untuk nikah ada kan. Jadi tidak jadi ukuran, tapi biasanya perempuan itu bisa jadi ukuran dari dandannya itu gitu kan. Makanya Rasulullah paham ketika ada perempuan yang ditinggal mati yang kemudian dia setelah 40 hari maka dia suka dangdan, suka pakaian-pakaian menjadi perhatian, maka ternyata betul bahwa dia itu bermaksud untuk nikah dan ada laki-laki yang berniat untuk menikahinya dan Nabi mengizinkan. Itu kan, nah di sini jadi dalil bahwa tetap wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhna hamlahunna. Jadi itulah tentang masalah iddah. Perempuan yang sudah menopause, perempuan yang sudah tidak haid, maka iddahnya 3 bulan. Tapi kalau dia ditinggal mati ya tetap berlaku 4 bulan 10 hari. Nah untuk perempuan yang hamil maka iddahnya bukan 3 kali haid, bukan 4 bulan 10 hari, tapi iddahnya itu sampai melahirkan. Dan setelah 40 hari itu ya kalau ditakdirkan dia nikah diperbolehkan seperti kasus istri siapa, yaitu seperti istrinya Subai'ah al-Aslami gitu kan. Jadi itu yang terjadi gitu kan, istri atau Subai'ah itu kan terjadi kepada Subai'ah. Nah kemudian ayat yang selanjutnya Allah mengungkapkan waman yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Nah, kemana? Nah kembalinya ini ayat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kita ingat bahwa orang yang takwa itu orang yang senantiasa menjalankan peraturan-peraturan Allah, undang-undang Allah atau perintah-perintah Allah. Itulah. Jadi akan kembali lagi taye. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maksudnya barang siapa yang menjalankan aturan-aturan Allah ini, yaj'allahu min amrihi yusra, pasti Allah jadikan baginya urusan-urusannya mudah. Jadi kembali kepada yattaqillah. Makanya kalau Allah sudah memberikan aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, maka dia jalani, maka itulah yattaqillah. Orang yang bertakwa kepada Allah. Kan ayat oge kan jalma teh Allah sudah mengatur sedemikian rupa dalam urusan-urusan rumah tangga, banyak yang melanggar. Contoh perempuan yang sudah ditalak 3 kali, ini kan tidak boleh menikah lagi kepada si mantan suami itu, kecuali kalau dia menikah dulu daripada yang lain yang kemudian kebetulan berpisah, itu kan bukan sandiwara gitu nate. Nah, jadi inilah
Kalau dilakukan aturan-aturan itu, nanti Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan. Itu jaminan. Dalam bahasa Arab kalimat man yattaqillah, artinya ini huruf syarat, jawaban yaj'al lahu, pasti. Jadi pasti gitu kan, Allah akan berikan kemudahan. Jaminan ketakwaan itu luar biasa, Pak. Dalam ayat yang sudah, Allah menjamin bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan solusi. Di sini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan urusan-urusan yang mudah. Gak ada urusan yang sulit. Maka itulah keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada kalian. Tinggal ikuti saja. Persoalan idah kan sudah jelas, tinggal ikuti. Maka itulah kalimat yattaqillah. Bahkan yang kedua, wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, pasti Allah akan menghapus kejelekan-kejelekannya, wa yu'dzim lahu ajron, dan Allah akan berikan pahala yang besar. Itulah jaminan orang yang bertakwa. Kenapa ada yukaffir anu sayyiatih? Tadi sudah disebutkan, orang yang takwa itu orang yang senantiasa menjalankan aturan-aturan Allah, termasuk yang menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika orang melakukan perintah Allah, maka ini kebaikan-kebaikannya bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Gitu, makanya dijamin dengan kalimat yukaffir anhu sayyiatih. Dalam ayat yang lain itu ada ungkapan yudhib husayyi'ah bil hasanah. Jadi Allah akan menghilangkan kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi mual mungkin jalma itu bersih dari sebuah kotoran-kotoran tanpa dia melakukan sebuah kebaikan. Karena kebaikan yang akan menutupi kejelekan-kejelekan. Coba kemarin kita melaksanakan ibadah saum. Jalan kene tah eta ibadah saum teh. Naon jaminanana? Ternyata gufiro kan? Gufiro lahu, artinya bahwa kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Nah, dengan saum kan menghapus dosa-dosa. Nah, itu contohnya. Dengan sholat itu sampai yukaffir, akan dihapus kejelekan-kejelekannya. Maka yang dimaksud waman yattaqillah adalah orang-orang yang melakukan kesolehan-kesolehan, orang melakukan kebaikan-kebaikan, maka pasti jaminannya yukaffir anhu sayyiatihi. Tuh nyakit itu takwa teh. Jadi kalau kita lihat pada ayat ini, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, artinya orang yang melakukan petunjuk-petunjuk Allah, menjalankan petunjuk-petunjuk Allah. Yang kedua, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi, orang-orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah, maka disinilah kebaikannya akan bertambah, kemudian ganjarannya akan dihapus, kemudian Allah selain itu juga pahalanya akan dilipat gandakan. Itulah jaminan waman yattaqillah yaj'al lahu yusra dan waman yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih. Itu diantara
jaminan-jaminan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di kitab tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud waman yattaqilla yaj'al lahu min amri yusra ay yushahhillahu amrahu, urusannya akan dimudahkan. Wa yaj'al lahu farjan qariban wa makhrajan ajilan, dan Allah akan memberikan solusi yang sangat dekat, solusi yang segera Allah berikan. Itu yang dimaksud yaj'al lahu yusron, moal diengke-engke, nah, gitu kan. Urusanana teh moal diengke-engke, langsung Allah mudahkan, langsung Allah berikan sebuah solusi. Inilah bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhirnya wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyiati wa yu'zim lahu ajran, maksudnya yudhib anhul mahdzur, akan dihilangkan semua uzur-uzur, itu kan, yudhibul mahdzur, itu kan, akan dihilangkan. Wa yuhzillahu thawab alal amalil yasir, dan Allah akan membalas pahala-pahala bagi orang-orang yang mengamalkan perintah-perintah itu. Jadi ini jaminan dari Allah yang luar biasa, kalimat waman yattaqillah dan waman yattaqillah. Dulu sudah disampaikan, ketika orang mendapatkan sebuah kesulitan di satu gua, sampai ingin keluar itu tidak bisa, tenaga habis, batu tidak bergeser sedikit pun. Muncik orang Sunda mah geus beakeun lengkah, geus poek pikiran, geus beak tanaga, sudah putus asa, gitu kan. Ini keluar dari sebuah gua. Tapi lantaran dia ingat pernah dia berbuat baik kepada kedua orang tua dengan tulus ikhlas. Orang tuanya sakit, kemudian malam-malam ingin minum air susu, maka si anaknya itu tanpa mengeluh, tanpa ada alasan apa-apa, maka dia langsung lakukan mencari air susu. Kabayang, artinya harus mencari orang yang ternak unta untuk diperas, gitu kan. Ya mungkin menggunakan jalan kaki dengan padang pasir, batu-batu, tengah malam untuk mencari orang yang memiliki unta. Kemudian tengah malam dia dapat, yang kemudian membeli, menunggu untuk memeras dulu, kemudian dibeli dan pulang. Kemudian pas datang ke rumah, ibunya lagi tidur, masih tidur. Dia tidak berani membangunkan. Tapi ketika dia sedang bawa air susu untuk ibunya, istri dan anaknya bilang, sudah saja air susu itu untuk keluarga, biar si ibu mah cari lagi nanti siang. Kata si anaknya, jangan diganggu, ini untuk orang tua, bukan untuk kalian, istri anak, ini untuk orang tua. Saya ikhlas mencarinya. Yang kemudian pas begitu menjelang subuh, maka si ibu keluar dari rumahnya dan kaget ada anaknya yang bawa air susu. Yang kemudian si anaknya langsung mengasihkan air susu dengan penuh keikhlasan, mengorbankan waktu, mengorbankan ngantuk, mengorbankan itu dan ini, bahkan tidak tergoda oleh anak dan istri untuk air susu tersebut. Maka dia ikhlas. Maka ingat terhadap amal itu, maka si
orang tadi yang di gua itu, ya Allah, mudah-mudahan amal yang saya lakukan itu adalah amal yang makbulan, amal yang diterima, dan ini adalah amal bagian dari sebuah ketakwaan. Maka kalau itu amal yang diterima dan bagian dari ketakwaan, mintalah solusi jalan keluar dari batu atau dari pintu gua ini. Ternyata betul, pada waktu itu dia padahal sudah kehabisan tenaga dan mendorong batu itu, yang kemudian batu itu bergeser. Inilah di antaranya bahwa Allah itu mengungkapkan kalimat yusron, yushahillahu amrohu wa yusyasir alaih. Allah memudahkan segala urusan-urusannya dan Allah mudahkan untuk mencari jalan keluar dari sebuah problem-problem, sebuah kesulitan-kesulitan. Makanya ini ayat oleh Allah ditulis setelah menerangkan tentang aturan-aturan iddah, aturan-aturan dalam rumah tangga. Jalani aturan itu, dan itu adalah bagian dari ketakwaan, dan Allah akan menjamin dari ketakwaan itu. Nah, itu untuk dua ayat yang berkaitan dengan iddah, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan yang berkaitan dengan bagaimana kewajiban suami setelah menalak istrinya. Insya Allah nanti di bagian ayat berikutnya. Dicukupkan dulu untuk pemaparan materi, dan mungkin ini sudah 1 bulan tidak bertemu. Ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau mungkin sudah dipersiapkan, ya, silahkan saya berikan waktu lah 5 menit gitu kan. Mangga, siapa? Oh ya, Pak Haji Ulum, mangga. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mengenai talak ini tadi. Talak itu kan katanya diperbolehkan oleh Allah, tetapi juga dibenci oleh Allah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah tanda-tanda daripada seseorang yang mentalak istrinya ataupun istri yang minta khulu kepada suaminya, bahwa dia itu dapat ridho dari Allah. Jadi karena seperti pernyataan tadi, kalau talak itu dibenci oleh Allah. Nah, ini kalau kita melakukan atau seseorang melakukan talak ataupun seseorang melakukan khulu, itu dapat ridho dari Allah, itu tanda-tandanya gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, pertama dalil tentang abgodul halal indallahi at-tolak. Abgodul halal, halal yang paling dibenci, halal yang paling dimarahi, indallah, menurut Allah, at-tolak, yaitu talak. Pertama, saya membaca dalil itu ternyata tidak sahih. Dalil itu tidak sahih. Yang menyebutkan bahwa abgodul halal indallahi at-tolak. Sebenarnya secara periwayatan ini lemah. Tidak sahih itu, lemah. Tapi digunakan dalil itu adalah untuk supaya tidak mudah mentalak. Jadi kenapa? Karena rumah tangga dalam Islam itu tidak hanya terbatas dengan kepentingan syahwat, tapi rumah tangga dalam Islam itu adalah berorientasinya ibadah.
sampai Allah mengungkapkan udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Ya, oleh sebab itu maka di zaman Rasul ada terjadi talak cerai gitu kan, terjadi. Bahkan ada istri yang memohon kepada Nabi untuk dia diceraikan oleh suaminya, meminta diceraikan oleh suaminya, namanya khulu. Maka Nabi itu memutuskan, coba apa alasannya? Ternyata istri itu jawabannya, saya takut lebih kufur kepada Allah kalau dilanjutkan. Jadi saya bukan persoalan masalah materi, bukan persoalan masalah agama, bukan masalah rupa. Tapi saya tidak menerima gitu kan kehadiran suami gitu kan, tuhnya. Bahkan kalau datang suami seolah-olah jijik dan mau meludahi, tapi saya tidak lakukan seperti itu. Artinya kalau ini dipaksakan, saya bisa lebih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran si perempuan itu menyatakan seperti itu, maka Nabi langsung menyebutkan, kembalikan kebun yang dijadikan mas kawin itu. Maka inilah khulu gitu kan. Jadi Nabi cukup memutuskan itu lantaran alasannya si perempuan itu bisa lebih kufur kepada Allah jika dilanjutkan gitu. Maka Nabi memutuskan, ya silahkan kembalikan mas kawin gitu kan, itu namanya khulu. Jadi persoalan talak ini memang kita mengambil sebuah pembelajaran dari ayat Al-Quran, yaitu rumah tangga itu bukan hanya sekedar melampiaskan syahwat tapi ibadah. Makanya jangan sampai mudah untuk mentalak jika ada masalah. Tapi kalau persoalannya bisa lebih kufur kepada Allah, beda lagi masalahnya gitu kan. Sehingga laki-laki kan mentalak teh naon urusanana. Mentalak teh urusanana naon. Apakah memang perempuan sudah tidak mau lagi? Satu, sehingga terpaksa untuk mentalak. Atau mungkin yang kedua itu lantaran ada persoalan dalam masalah-masalah ekonomi, anak, yang lain. Itu kan tidak bisa jadi ukuran kalau mentalak lantaran persoalan itu. Itu kan. Jadi talak itu terjadi lantaran sudah nusuz. Istri Ibnu Umar itu ditalak. Nah, kenapa ditalak? Itu kan persoalannya. Nah, saya menganggap biraku seorang sahabat ahli surga melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya. Masa seorang sahabat yang ahli surga itu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah? Nah, makanya disinilah bahwa talak ini jangan sampai dipermudah, atau jangan sampai ada masalah kecil itu jatuh talak, itu kan. Tapi persoalannya kalau sudah nusuz, melanggar agama, atau sudah istilahnya dia tidak taat lagi, atau bisa saja lebih bertambah kufur kepada Allah, itu beda lagi masalahnya gitu. Itu Pak, gitu kan. Mungkin ini Bapak untuk memadukan tentang kejadian talak di zaman Rasulullah, khulu di zaman Rasul dengan dalil
bagaimana abgodul halal ingdali at-tolak gitu kan. Nah itu. Jadi pertama memang hadis itu secara periwayatan lemah Pak. Gitu kan, lemah. Gitu kan, saya katakan doif gitu kan. Tapi memang bisa dijadikan untuk supaya jangan mudah mentalak jika ada masalah gitu kan. Karena Al-Quran yang menunjukkan bahwa rumah tangga itu tidak hanya berkumpul di sini, tapi harus bisa sampai di surga, gitu kan. Tapi kalau terjadi semacam bisa kufur kepada Allah, bisa bertambah dosa, itu beda lagi masalahnya, gitu kan. Kenapa? Makanya ada hukum talak, gitu. Ya, itu saja. Insya Allah nanti kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ghiroh, semangat untuk kita melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.